Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun, kapanpun Anda menyaksikan video saya ini. Ya, pada video ini temanya motor saya lagi, motor saya sendiri ya. Kalau di video sebelumnya adalah tentang hal-hal yang saya suka dan saya nggak suka dari Next 2 Fancy Dynamic ya. Sekarang motor saya sendiri yang jadi sasarannya. Yaitu adalah hal-hal yang saya suka dan nggak suka dari GSX-S 150 tahun 2017 warna silver versi Saturday punya saya. Dan ini merupakan opini saya pribadi ya. Jadi ini adalah pendapat saya pribadi ya. Gitu. Catatan sebelumnya di sini saya netral, saya nggak membela produk ini, produk itu nggak gitu. Ada motor lain yang lebih bagus, kalau memang bagus dan saya suka, saya bilang bagus. Kalau motor ini bagus karena saya suka ya kan saya bilang motor ini bagus gitu. Oke, kita bahas ke bagian plusnya ya, atau hal yang saya suka. Yang pertama, apa? Jok. Loh, kok jok? Kan joknya gini gitu. Tunggu dulu gitu. Untuk jok ini ada yang plus menurut saya, ada yang minus menurut saya. Oke, yang plusnya. Joknya ini memang tipis ya. Terutama jok bagian pengemudi. Joknya memang tipis. Tapi dengan jok tipis ini saya jadi lebih mudah mengendalikan motor gitu ya. Jadi lebih mudah mengendalikan motor. Jadi mau gini-gini, mau gimana itu lebih mudah. Gitu, lihat motor balap ya. Apalagi motor MotoGP, joknya itu kan tipis, bahkan kayak bukan jok lah bentuknya. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian tangki sini ini menyempit ya. Jadi kalau kita naik, paha kita langsung nyemplak di sini, plek gitu. Dalam safety riding, kalau kita bawa motor sport gini ya, gitu, itu paha kita harus benar-benar nempel gitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mengkontrol motor. Dan kemudian untuk orang yang tingginya mungkin nggak terlalu tinggi gitu ya, tinggi saya 168 cm gitu, kayak mungkin 160, 158, 155 itu karena ini sempit, jadi jepitan paha itu nggak maksimal gitu kan. Jadi maksudnya jepitan paha itu nggak terlalu melebar, jadi maksimal nempel di sini. Jadi si kaki itu bisa menapak sempurna kalau lagi berhenti ya, gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kualitas. Saya sering di video saya sebelumnya bilang masalah kualitasnya GSX, terutama Suzuki GSX ya. Gitu. Cat tebel, body tebel, tangki. Ini kayaknya insya Allah nggak akan bolong kena karat karena dia keras. Loh, keras, tebal. Gitu. Jadi sebelum di cat dia dilapisi teflon, semacam teflon gitu dulu baru dicat ya. Itu ya, kualitas ya. Nah, terus apalagi servis dan spare part, saya sudah sering bilang gitu. Suzuki mahal spare part dan servis itu dulu, sekarang enggak. Inden lama itu dulu, sekarang ya 2-3 minggu. Itu saya sering bilang. Berikutnya rem ya. Nah, cakram remnya tuh bentuknya bergerigi seperti gergaji. Itu pakem gitu. Dan ya, dia bisa membuang panas dengan lebih baik gitu ya. Walaupun punya saya bukan tipe ABS, tapi dia bisa membuang panas dengan lebih baik. Dan remnya ini jos banget, depan belakang jos banget, kayak gitu ya. Kemudian rem depannya ini Bybre. Bybre itu adalah Brembo India. Bybre itu singkatan dari By Brembo, merupakan anak perusahaan Brembo yang di India. Walaupun buatan India tapi quality controlnya dari Brembo. Biasanya disematkan ke motor 500 cc, 400 cc ke bawah lah gitu. Ini asli untuk menghentikan laju GSX yang super sangar ini ya, cocok lah, pas gitu. Yang berikutnya apa ya, betul, kalau Anda
mikir performa mesin, udah jelas lah ya. DOHC overbore, terus 19 horsepower tenaganya, terus torsinya 14 Nm gitu untuk 150 cc luar biasa. Dan ya 13.000 rpm dan lain-lain sebagainya, itu udah saya sering bilang di video-video saya yang sebelumnya. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah suspensi depan dan belakang. Suspensi depan memang belum upside down, gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih mau upside down atau enggak itu enggak masalah kalau menurut saya. Belakangnya monoshock sudah pakai link. Yang saya suka itu apa? Jadi dia itu enggak terlalu keras, enggak terlalu empuk. Kalau suspensi empuk, kalau kita ngebut kemudian kita bermanuver kayak racing gitu atau manuver lincah, dia biasanya ngayun gitu ya. Gitu. Tapi kalau suspensi keras dia stabil. Cuma kalau lewat jalan yang gak rata ya agak grek gitu. Agak bergetar. Gitu. Nah, kalau GSX ini dia setelannya itu nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, jadi tengah-tengah lah. Jadi lewat jalan jelek, jalan gak rata itu ya masih lumayan enak gitu. Pas lewat jalan rata terus kita manuver sadis gitu, manuver sangar gitu, kebut-kebutan pecicilan, enak ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah gasnya enteng ya gitu. Saya nggak pernah pergelangan tangan ngegas ini dari Semarang Tasik, Tasik Semarang, bawa motor ini nggak pernah. Enak gasnya gitu, terus responsifnya juga enak banget gitu ya, lembut dan ya responsif banget. Baru yang terakhir adalah desain. Ini motor aneh nih mas, kok desainnya dijadiin hal yang Anda sukai? Ya karena alasannya gini, motor ini ibarat kita lihat baby Sugumi. Sugumi itu adalah motor Street Fighter naked ya, bentuknya ya seperti inilah. Belakangnya nongging ala motor fairing, depannya cuma shroud dan dia menunduk, lampu depannya agak melebar. Itu desain-desain yang digunakan oleh moge-mogenya Kawasaki kayak Z1000 ya, Z800 seperti itu. Kapan lagi punya motor Sugumi kelas 150 cc yang gampang dimiliki semua orang dengan harga 20 sekian juta. Ya itu ya. Lanjut ke poin minusnya, alias poin yang saya nggak suka ya. Yang pertama ya seperti yang saya bilang tadi, jok adalah plus kata saya. Kalau kalian protes tunggu. Yang pertama yang saya nggak suka adalah joknya juga. Gitu ya. Kenapa? Pertama, joknya ini tipis, keras gitu ya. Oke, kalau dipakai manuver bisa lebih lincah gitu. Maaf, bokong atau pantat kita bisa lebih bebas bergerak kalau kita nikung gitu. Kalau apalagi yang bisa nikung ala Marquez, Valentino Rossi gitu kan, seperti itu ya. Tapi joknya ini tipis dan keras gitu. Memang motor apapun, bebek, matic, sport, moge, kalau motornya baru kita butuh pembiasaan yang lebih. Tapi saya kan dulu pakainya CB 150R Streetfire ke-15. Joknya itu ya memang agak lebih keras dari Fiction sih. Kalau Fiction tuh lembut. Saya pindah ke motor ini, pembiasaan saya itu jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih lama. Karena joknya keras. Apalagi saya sering Tasik Semarang bawa motor ini kan. Jadi maaf, bokong dan pantat saya ini gampang kesemutan, gampang panas, gampang pegel. Gitu. Terus walaupun memang ada harus pembiasaan, jok belakang ini buat yang membonceng itu takut gimana gitu. Tapi kalau udah biasa ya apa namanya ya nggak masalah sih gitu. Terus masih masalah jok juga, saya nggak tahu kenapa dapat unit yang joknya bunyi kayak longgar gitu, tapi ini fix sih gitu. Masalahnya apa, di waktu saya di Suzuki, kerja di Suzuki, konsumen saya yang beli motor ini, beli motor GSX-R dan GSX-S yang ke saya, itu joknya nggak ada yang kayak gini, bunyi gini. Jadi kalau lewat jalan jelek kadang suka agak bunyi-bunyi kayak gitu.
Tapi sih ini nggak masalah, bukan kerusakan. Mungkin ya, saya kan yang tahun 2017, mungkin 2017 gitu semua kali ya gitu. Soalnya pas saya masih di Suzuki yang 2018, 2019 itu fix gitu bentuknya, nggak goyang, nggak bunyi, nggak berisik gitu. Gitu. Kemudian yang saya nggak suka lagi apa? Speedometer. Kok bisa? Speedometer kan udah modern ya. Speedometernya ini full digital, walaupun dia agak kecil tapi angka-angkanya ya bisa dilihat dengan jelas. Tapi, nah khusus untuk yang 2017 ini kan dan 2018 itu kan belum negatif display gitu ya. Dan dia terang banget. Ditambah lagi mata saya ini ya udah, kalau malam itu riding malam udah kurang jelas gitu kalau nggak pakai kacamata. Jadi kalau misalnya saya lagi jalan di jalan yang penerangannya kurang baik dan dengan lampu dekat aja ya, speedometer ini jadi kayak membuat agak silau gitu. Sedangkan jalan yang disorot lampu itu nggak kelihatan gitu. Terus yang berikutnya speedometer lagi. Kenapa? Nih, jadi di sebelah sini kayaknya ya, itu adalah lampu indikator kalau mesin overheat gitu. Kenapa saya kurang suka? Karena gini, di dalam layar LCD-nya itu hanya ada indikator tachometer, speedometer, ya trip A trip B, fuel meter A dan B, dan kapasitas bahan bakar fuel meter itu ya. Itu cuma ada itu, sedangkan di CB 150R K15 saya yang old, walaupun dia ada lampu penunjuk overheat, tetap ada bar suhu mesin. Jadi kita bisa mengkontrol, kita manasin motor ini udah panas apa belum gitu kan. Ciri-cirinya biasanya 2 apa 3 bar itu sudah panas. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Jadi kalau ya udah mulai enak gitu ya udah. Seperti itu. Ya memang saya air radiator itu ya saya rajin lah gitu, saya kontrol. Gitu. Kebanyakan orang kan tahu-tahu overheat aja, kedap-kedip lampunya gitu. Saya enggak sih, cuma menurut saya agak kurang aja. Kayak gitu. Kemudian apalagi? Ya, dari tadi saya ngomongin masalah lampu kan, sekarang ya ke lampu. Gini, lampunya ini memang LED ya, LED putih gitu. Oke lah, lampunya cukup menerangi, tapi untuk lampu dekatnya itu nggak terlalu terang-terang banget sih. Apalagi kalau saudara saya yang pernah minjem motor saya ini katanya oke-oke aja. Ya memang gitu kan. Karena mata saya itu kalau riding malam udah kurang jelas kalau nggak pakai kacamata gitu. Jadi kalau saya pakai lampu jauh ya lampu jauh nolong, nerangin banget, terang banget, nyorot bagus. Tapi ya masa saya mau pakai lampu jauh terus? Kasihan dong pengendara dari depan. Kayak gitu. Kemudian yang berikutnya masih lampu-lampu juga gitu. Oke, lampu depannya LED. Tapi lampu sen gitu dan lampu belakang, lampu rem itu masih bohlam semua. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma kenapa nanggung banget gitu. CB dan CBR sekarang aja full LED gitu ya. Kemudian MT25 aja full LED yang baru gitu. Atau seenggaknya kayak Vision R, R15, VVA gitu. Depan belakang LED nggak apa-apa lah, lampu sen bohlam gitu kan. Tapi ya nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya buat saya. Cuma ya agak ganjel aja kadang. Kayak gitu ya. Terus apalagi yang saya nggak suka? Knalpot. Kenapa knalpot? Ya knalpotnya nggak ada cover. Nggak ada cover. Oke, kita dan boncenger gitu, itu bisa tahu kita nginjek step atau nginjek knalpot. Tapi misalnya kita habis dari mana, mesin panas nih, kita parkir. Saya sarankan jauhi parkir yang dikerumunin anak kecil. Jadi kalau ada tempat parkir yang banyak anak kecil, agak dijauhin aja lah gitu. Kalau orang dewasa ya nggak masalah, tapi kalau anak kecil mungkin dia ya penasaran iseng-iseng megang, panas loh gitu. Ini knalpotnya nggak ada cover. Old CB 150R saya ada covernya. Kemudian Fiction ada covernya gitu. Terus apalagi ya, Bandit ada covernya. Ini cover cuma di sini doang nih, hitam. Nah gitu.
Kayak gitu ya. Gitu. Kemudian satu lagi. Jadi kalau di old CB 150R saya, footstep depan ini kiri dan kanan bisa dilipat gini. Sedangkan di motor ini cuma yang kanan aja, yang kiri ada pernya ya, kalau kelipat balik lagi. Tapi kata Suzuki gitu, itu misalnya kalau kita nikung nih, gitu kan, terus kena aspal, terat ngelipet gitu kan, terus kita berdiri lagi motor, dia kita nggak perlu kaki kita manual giniin gitu, nggak perlu, dia akan balik lagi seperti ini gitu. Memang, tapi ya untuk awal-awal saya beli motor ini pas pembiasaan agak aneh aja, tapi sekarang saya sudah terbiasa ya. Oke, seperti itu. Gitu. Apalagi ya? Udah sih mungkin gitu aja. Dan ya tambahan sih, untuk 2 poin yang saya suka lagi dari motor ini adalah lampu sen, lentur, mau dibengkok-bengkokin juga bisa. Jadi kalau misalnya sampean masuk gang, nggak sengaja nyenggol ya lumayan lah. Gitu ya, ini contoh nih yang belakang. Kan aman. Kemudian yang kedua, poin kedua tambahan untuk yang saya suka adalah kuncinya. Walaupun dia starter key tapi nggak perlu diputar, nggak perlu apa, kita tinggal kunci cetak, tekan gitu aja, kebuka, langsung masukin. Dan ini ternyata dibanding sama starter key yang diputar lebih aman loh ternyata. Ya itulah keamanannya yang saya suka gitu. Sayang waktu 2017 dulu cuma GSX-R 150 aja yang ada keyless. GSX-S belum ada. Gitu, cuma ya apalagi sih, saya membeli motor ini cash waktu itu ya karena saya suka sama motor ini gitu. Jadi ya kita bersyukur aja gitu. Pengen kencang udah dapat, untuk 150 cc ini termasuk yang paling kencang juga gitu. Jadi nggak usah ya minder gitu. Atau ada yang punya, waduh kalau saya punya Sonic nih, maaf gitu ya, saya punya Sonic lemot, ya nggak usah berkecil hati lah gitu. Motor itu diciptakan sama pabrikan itu ada power weight to ratio gitu, power to weight ratio ya gitu. Motornya kecil, powernya di atas kertas lemot, ternyata akselerasinya jempolan gitu kan gitu. Atau ada yang motor saya terlalu berat tapi ternyata untuk ngebut stabil gitu ya, bersyukur aja lah. Oke, mungkin gitu aja videonya, agak panjang ini. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.